Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidah, para hujat, pengurus DKM Masjid Haqqul Yaqin, Bapak Ibu jamaah salat subuh majelis ilmu yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang telah menghimpun kita di pagi hari ini. Allah kumpulkan kita di penghujung bulan yang mulia, di saat-saat di mana sebentar lagi kita akan merayakan Idul Fitri. Insyaallah sebentar lagi, sekitar 2 atau 3 hari lagi, kecuali kelompok aulia yang sudah duluan. Jangan diikuti, itu cari sensasi. Semoga Allah kembalikan ke jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam bagi Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya, melebihi Nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Bahkan Nabi membanggakan kita umat akhir zaman. Di depan para sahabat Nabi bertanya, ayu imanan a'jaban indakum, menurut kalian iman mana yang menakjubkan? Para sahabat menjawab, imanul malaikah. Yang menakjubkan itu imannya para malaikat. Kata Nabi, wa kaifa la yu'minun wa hum 'indallah. Bagaimana mereka tidak beriman? Mereka ada di sisi Allah. Kalau begitu, imanun nabiyyin wal mursalin, imannya para nabi dan rasul. Nabi balik bertanya, wa kaifa la yu'minun wal wahyu nazalat alaihim. Bagaimana nabi dan rasul tidak beriman? Wahyu turun kepada mereka. Malaikat menyampaikan wahyu kepada mereka. Mereka beriman, pantas. Kata para sahabat, kalau begitu imanuna, iman kami yang menakjubkan. Para sahabat. Kata Nabi, wa kaifa la tu'minun, bagaimana mungkin kalian tidak beriman? Wan nabiyyu fikum, Nabi ada di tengah-tengah kalian. Kalian melihat mukjizat, kejadian luar biasa, kharijul ada. Bagaimana kalian tidak beriman? Terus iman siapa lagi ya Rasulullah? Imanul ladina ya'isuna min ba'di. Yang menakjubkan itu iman orang-orang yang hidup sepeninggalku. Hum la yarawni walakin yu'minuna bi. Mereka tidak pernah melihat aku, tapi mereka beriman kepada aku. Kata Nabi, aku rindu kepada mereka, dan mereka pun merindukan aku. Bapak Ibu, rindu tidak dengan Rasulullah? Rindu tidak Pak Bu? Rindu atau rindu banget? Kita sampaikan salam rindu kita dari Masjid Haqqul Yaqin ini ke Madinah Munawwarah, dan Nabi akan menjawab salawat-salawat kita terhadap malaikat-malaikat khusus. Inna lillahi malaikatun sayyara. Allah memiliki malaikat-malaikat yang memberikan, yang berjalan-jalan, lalu yang antaranya juga mengangkut syafaat salat. Disampaikan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kita disampaikan sama Nabi, dan Nabi menjawab salawat kita. Bersalawat kita bersama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala
Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Al-Hujurat ayat 8. Ketahuilah Rasulullah ada tengah-tengah kalian. Ada tengah-tengah kalian secara rohani. Rasulullah di tengah-tengah kita. Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku baik buat kalian. Nabi hidup memimpin umat ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhai Allah. Dan wafat kata Nabi baik buat kalian, wa huwa indallah, di sisi Allah. Innama tu'radu, bukan hanya salatakum, tapi juga amalakum. Amal kita disampaikan sama Nabi. Tadi salat subuh berjamaah, tadi malam i'tikaf, dan Nabi memuji Allah. Ya Allah, alhamdulillah umatku beribadah kepadamu. Rasulullah adalah tengah-tengah kalian. Pada hakikatnya cuma kita perlu melihat yang zahir, yang batin jarang kita lihat. Padahal Rasulullah menyertai kita. Kira-kira kalau Nabi hadir tengah-tengah kita, senang gak? Alangkah bahagianya kita. Beliau yang akan menuntun kita, memberikan syafaat kepada kita. Apalagi orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Hatta ahli jahannam pun kata Nabi, syafaati li ahli jahannamiyin. Syafaatku juga berlaku bagi ahli jahannam. Loh, kalau begitu alangkah hebat dan dahsyatnya Rasulullah. Begitulah Rasulullah. Sebelum beliau wafat, menangis air mata, walaupun surga disiapkan untuknya, para malaikat setiap menyambutnya. Sampai-sampai Jibril menghampirinya. Ya Rasulullah, tapi kenapa aku menangis? Umat, ya Jibril, umatku. Jibril mengulang-ulang, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardu, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardu, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardu. Kelak Tuhan akan berikan nikmat kepadamu sampai kamu ridho. Kata Nabi, idzan lan arda wa wahidun ummati finnar. Kalau begitu sekali-kali aku tidak akan ridho kalau ada satu saja umatku masuk api neraka. Nabi gak ridho kalau satu saja umatnya masuk api neraka. Padahal di antara umatnya ada yang berzina, ada yang korupsi. Dan Nabi maunya masuk surga mata ahli jahannam pun dapat syafaat, walaupun belakangan. Jangan kemudian ya kalau begitu kan anak yang jelek, enggak, tapi anak yang baik. Karena syafaat itu meningkatkan derajat. Ada yang menyelamatkan dari api neraka, ada yang mengurangi jatah siksanya. Nah kita ingin syafaat buat kita itu yang memudahkan di hari hisab nanti, yang ketika melewati sirat mudah, yang meningkatkan surga kita. Jadi nggak perlulah berarti yang harus sampai ke neraka diselamatin, nggak. Mudah-mudahan jangan. Mudah-mudahan ini langsung habis hisab masuk surga semua. Syukur-syukur masuk surga tanpa hisab. Tapi yo angel, ya susah gitu. Kecuali yang dimudahkan oleh Allah. Ini duduk di majelis begini tidak gampang. Ada yang dari malam i'tikaf, habis subuh pulang. Ada juga malam i'tikaf, sahur pulang, subuhnya lewat. Ada yang begitu, benar ini. Berlaku orang yang i'tikaf. Ada sebagian. Saya nggak mengatakan i'tikaf itu bagus, saya juga masuk dalamnya. Tapi jangan sebelum subuh pulang, pas subuh malah nggak ada. Umar bin Khattab menghampiri rumah Sulaiman. Diketuk pintunya, yang keluar ibunya, mana Sulaiman? Dia itu semalam tahajud semalam subuh. Karena kita yang i'tikaf, sholat malam, semalaman.
Terus sekarang tidur. Demi Allah, aku lebih mencintai orang yang salat subuh berjamaah daripada orang yang salat sunat semalam suntuk tapi nggak salat subuh berjamaah. Ya lebih parah lagi udah nggak salat semalam suntuk, nggak subuh juga berjamaah juga, itu lebih parah lagi. Itu bukan pilihan. Kalau sudah pilih yang iktikaf semalaman dengan yang subuh jamaah lebih utama. Ngaji begini sejam sampai suruh lebih baik daripada 1000 rakaat. Panjenengan walaupun sholat semalam suntuk nggak nyampe 1000 rakaat. Betul. Ini akan saya sampaikan sangat utama ini. Ibnu Mubarak pernah menyampaikan dari seorang tabi'in, Khalid bin Ma'dan bertanya pada seorang sahabat. Sahabat ini berwasiat dari Rasulullah SAW, dan wasiat ini akan saya sampaikan. Kata Nabi, hai Mu'ad, jaga baik-baik pesan ini, wasiat ini. Kalau engkau menjaga pesan ini, engkau perhatikan wasiat ini, kamu akan selamat di hadapan Allah. Tapi kalau engkau menyia-nyiakan pesan ini, tidak ada lagi hujah di hadapan Allah buat selamat, buat menanti. Ini pesan sangat utama. Maka sebelum mengutarakan ini, Mu'ad pun menangis. Ingat ketika Rasulullah masih nasihat dulu, beliau juga menangis. Kita sudah beramal sebulanan, baik tilawah Quran, baik siam, baik qiyam, dzikir, berbuat baik, berbagi, ngasih buka puasa, sujud, ruku, itu banyak amalnya kita. Apakah amal kita sampai kepada Allah? Nabi berpesan, ketahuilah wahai Muhammad, sebelum Allah menciptakan 7 lapis langit, Allah menciptakan 7 penjaga malaikat. Setiap langit ini ada yang menjaga. Langit itu ada pintunya, dan setiap pintu ada penjaganya. Ada malaikat-malaikat hafallah, setelah kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, malaikat yang mencatat, raqib atid, yang ngerti persis apa yang kita lakukan. Ada malaikat hafallah yang menjaga amal-amal kita pagi dan sore. Yang malam dibawanya pagi, yang pagi sampai sore dibawanya sore nanti. Dibawa naik, naik cepat malaikat tuh. Mereka kaget biar gak ngantuk. Sampai mencelat ya bisa naik. Di langit pertama malaikat ini ngomong, itu apa yang membawa berkilau-kilau ini, amalnya pulang sekarang 2 karung, amalnya banyak. Tunggu dulu, aku ini penjaga langit pertama. Allah perintahkan aku untuk tidak membawa. Jadi istilah kita itu kalau suatu negara itu ada imigrasi. Ini imigrasi langit pertama. Lebih detail malaikat. Dicek. Allah perintahkan kepadaku tidak menerima amalan orang-orang yang mengumpat, ghibah, ngomongin orang. Ada kita pas puasa ngomongin orang? Dikit-dikit. Stop. Mentap di sini amalan yang ghibah, yang ngomongin orang. Kadang-kadang yang buat orang lain, orang-orang yang dekat. Makmum ngomongin imam, begitu aja salah, lupa rakaat. Kadang-kadang kan begitu. Salah melulu itu imam tua gitu. Lupa melulu. Ngomongin tetangga. Stop sampai di sini. Amalnya nggak naik, jadi bawa naik oleh malaikat amal. Tapi cuma sampai langit pertama. Kenapa? Dia ghibah, ngomongin orang, ngomongin kayak orang lain. Maka sedih Mu'ad mendengar penuturan itu. Tinggal sedikit amal-amal hamba dari jutaan miliar umat manusia ini. Di langit kedua dibawa naik lagi, dan saya teriak lagi. Itu nggak usah, pulang-pulang aja takut sampai lagi. Jantungan nanti saya pecahkan dari dosa nanti. Puasa-puasa bikin dosa. Di langit kedua ini, malaikat bilang Allah perintahkan kepadaku untuk tidak menerima amal
Dunia itu sering gambarannya karena pangkat, jabatan, karena biar viral, biar terkenal, karena amplop. Enggak, ustaz nggak boleh ceramah karena amplop, nggak boleh karena duit, nggak boleh. Lebih nggak boleh lagi kalau undang ustaz nggak dikasih duit. Tapi bukan urusan ustaz, itu mah urusan DKM. Urusan saya menyampaikan materi yang terbaik. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dari lisan ini hamba-hamba mendapatkan hidayah. Saya cuma menyampaikan kalamullah dan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, yang karena dunia mentok nih, pilihan kedua, harta, pangkat, jabatan. Kadang-kadang ada orang beramal yang dikasih amal, ternyata dia nggak membalas, dia berhenti. Kalau memang dia beramal karena Allah, kenapa berhenti karena manusia? Sudah berbuat baik, nyesel dan berbuat baik, dia nggak tahu balas budi. Lah kamu selama ini berbuat baik karena balas budi, habis teman tuh. Pilihan kedua, Bapak mau baik sama istri, baik-baik aja. Jangan kalau istri baik, saya juga baik. Kalau nggak baik, memang siapa? Jangan. Berbuat baiklah. Ibu juga sama. Dulu bagus banget, dia udah pensiun jarang pijitin. Tapi di sini nggak ada. Dimana insya Allah bapak ibu soleh aja. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena dunia yang dia cari, mentok di langit kedua. Terus amal hamba di bawah karena langit ketiga. Dan ketika pun tinggal sedikit amal-amal itu, Allah perintahkan kepadaku tidak menerima amalan orang-orang yang sombong, yang takabur, yang sombong. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya cinta rumah bagus, cinta sendal bagus, pakaian bagus. Itu bukan sombong, kata Nabi. Itu keindahan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Maha Indah, mencintai keindahan. Lantas apa sombong yang dimaksud ya Rasulullah? Ini berat orang sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi min kibar. Enggak akan masuk surga yang dalam hatinya ada sebutir kesombongan. Amalnya mentok semua tuh. Nah yang ketiga, enggak sampai kepada Allah. Apa itu? Raddul haq wa ghamdun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi orang sombong itu yang menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Entah karena jabatannya, atasan ke bawahan, biasa rendahin. Entah karena hartanya, orang kaya ke orang miskin, biasa. Kalau nggak terjaga hatinya. Atau karena popularitas, karena terkenal. Bila udah terkenal, dihubungin susah. Di WA nggak dijawab, di telepon nggak diangkat. Karena popularitas bisa merubah seseorang. Karena harta bisa juga. Dulu ketemu salam, semenjak pakai mobil baru nggak salam lagi. Buka kaca pun nggak mau. Allah benci sama orang kaya yang sombong. Apalagi orang miskin sombong. Lebih dibenci lagi. Allah benci sama orang ganteng, orang cantik sombong. Terus udah jelek sombong. Apa yang mau disombongin? Nggak masuk surga. Bagaimana mengikisnya? Ada seorang ulama yang dia punya hotel, punya masjid, punya pegawai banyak. Tapi dia setiap Jumat menguras WC-nya, bersihin WC masjidnya di masjid yang hotel itu. Dia sendiri, kenapa? Mengikis kesombongan saya. Mengamalkan amalan-amalannya itu diamalkan orang-orang yang dianggap rendah. Ada seorang kiai, syekh, setiap orang ke situ bertanya, cium tangan, lalu apa yang dilakukan? Dia keluar rumah, ngosek depan rumahnya, nyapu bersih-bersih, karena ini amalan bukan sapu. Kenapa? Untuk mengikis kesombongan saya. Tadi dalam hati ini merasa dihormati, merasa terhormat. Tidak boleh. Kamu sama di hadapan Allah. Imam makmum sama, ustaz jamaah sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang bedakan itu takwa. Yang ngomong belum tentu ini yang mulia. Boleh jadi yang mulia itu yang di pojok, kayaknya
khusyuk atau ngantuk. Kan bedanya tipis kan. Kita nggak tahu. Akramakum innallaha yang paling bertakwa. Jangan sombong. Boleh jadi pengembala kambing itu zaman Nabi ada Umar, ada Abu Bakar, ada Ali. Kalau ketemu nih orang yang dari Yaman yang dia itu punya penyakit putih-putih di tangannya, di badannya, minta doa. Dia kalau doa nggak pernah tertolak, nggak pernah ketemu Nabi, disebut sahabat Nabi. Uwais Al-Qarni, Uwais. Dia disebut di kampungnya orang gila. Kenapa? Pagi sore gendong lembu, anak lembu digendong naik gunung turun gunung. Kenapa dia gendong? Dia latihan mau gendong ibunya ke Mekah. Dia kalau doa tidak pernah tertolak. Umar ketemu, doakan aku supaya Allah mengampuni dosa-dosaku, kata Umar. Nah, Umar gak minta yang lain. Kamu kalau mau tinggal di istana beliau, dia menjadi Amirul Mukminin. Saya buatkan rumah, cukup kamu berdoa di situ. Gak usah ke gunung-gunung membala kambing. Tidak, wahai Umar, biarlah aku menjadi pengembala kambing. Dia pilih jadi pengembala kambing. Padahal waliullah, kekasih Allah. Yang menyatakan Nabi kalau doa gak pernah doa. Dulu orang dijabah doanya sembunyi, sekarang diiklanin. Betul-betul. Dulu sembunyi, takut kalau amalnya ketahuan orang, kebaikannya ketahuan orang. Allah tidak menerima amal orang-orang yang sombong. Yang ketiga, yang keempat, dibawa lagi itu amal-amal yang sedikit naik terus sampai ke langit keempat. Allah perintahkan kepada aku untuk menyeleksi amalan orang-orang yang ujub. Kalau sombong merendahkan orang lain, kalau ujub merasa diri ini suci. Fala tuzaku anfusakum, kalian jangan merasa suci. Wallahu a'lamu bittaqwa. Allah yang paling tahu siapa antara kalian yang bertakwa. Jangan merasa suci, kita merasa berdosa. Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami mengampuni diri kami. Jikalau tidak Engkau ampuni kami, niscaya kami termasuk hamba-Mu yang merugi. Jikalau tidak Engkau ampuni dan Engkau sayangi kami, niscaya kami termasuk hamba-Mu yang merugi. Nabi Adam salah sekali, puluhan, ratusan, dalam sampai 500 kali. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Salah sekali, merasa zalim. Kita salah berkali-kali, merasa suci. Mentok bilangnya keempat. Nabi Yunus AS salah sekali ninggalin umat. Bukan dia yang salah, umat diajak 100.000 umatnya berhari-hari, berbulan, bertahun-tahun, nggak satu pun yang menyambut panggilannya. Dia jengkel. Jengkelnya Nabi kepada umat ditinggalkan dalam keadaan maksiat, dalam keadaan tidak bertauhid. Oh, nggak boleh yang kayak gitu. Yang salah umatnya. Nabi Yunus ninggalin, maka diterpa badai. Dia tahu saya salah, meninggalkan tugas kenabian itu salah. Maka beliau pun berulang-ulang, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berkali kali, La sehingga diselamatkan. Kalau kita pengen selamat, nih baca ini. Apakah ini yang berlaku buat Yunus ya Rasulullah? Apa kamu tidak membaca
berikutnya menjelaskan wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian pula kami akan selamatin orang-orang yang beriman, yang merasa dirinya dhalim, kemudian mentauhidkan Allah, bertasbih mensucikan Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Najainahu minal gham, kami selamatkan dia dari kesempitan. Dan kata Allah, wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian pula kami akan selamatkan orang-orang yang beriman, kesempitan dunia maupun kesempitan akhirat. Perbanyak doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semua para nabi, Nabi Musa mengatakan Rabbi firli wa li akhi, ya Allah, dosaku, dosa saudaraku. Nabi Muhammad, wa inni la astaghfiru rabbi kulla yawmin mi'ata marrah, sampai mi'ataini marrah. Demi Allah aku mohon ampun, dan minimal 100 sampai 200. Semua para nabi, para rasul, kalau ada manusia merasa suci, mentok amal di langit keempat. Ujub juga dalam arti ini adanya kejadian ini istimewa karena aku. Ujub juga itu. Masjid kalau nggak karena aku nggak jadi. Ujub itu, ujub dikira karena dia, karena Allah. Semua karena Allah, karena dia. Saya tadi jalan naik motor dari Ciledug ke sini, dipayungin mendung, padahal mau hujan. Kalau Nabi kasih mendung kan celupin biar nggak panas. Dia nggak dipayung mendung padahal mau hujan. Jangan ujub. Amalnya mentok di langit ke-4. Terus amal hamba dibawa naik langit ke-5, malaikat. Hafal membawa tinggal dikit, sudah tinggal dikit, malaikat kata lagi stop. Imigrasi langit ke-5. Allah perintahkan kepadaku untuk tidak menerima amalan orang-orang yang dengki. Dengki itu rumusnya SMS. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Orang dengki tetangganya beli motor baru, sedih. Tetangganya beli kulkas meriah, beli mobil baru, panas dingin. Punya istri baru, pingsan. Dengki ini biasanya yang selevel, ustadz sama ustadz. Satunya banyak jadwal, satunya nggak punya jadwal, bisa mencerca. Satu level, yang punya jabatan sama punya jabatan, satunya naik pangkat, satunya enggak. Dengki. Dengki itu berusaha menghilangkan nikmat orang lain. Orang yang dengki, dia senang lihat orang lain susah, tapi justru susah kalau orang lain senang. Tetangganya yang sakit, nah syukurin, rasain, dan gitu. Dia nggak mau orang lain mendapat nikmat. Kalau kakak dibeliin tas, saya juga beliin tas, pengen kiri. Kalau nggak dibeliin tas, saya bakar, dengki. Atau kalau dibeliin tas, saya buat aku aja. Dia pengen nikmatnya pindah ke dia, atau kalau nggak hilang, sama-sama nggak seneng, sama-sama nggak dapat nikmat, dengki. Innal hasanat ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Dengki itu makan kebaikan seperti api makan kayu bakar. Habis amal orang yang dengki. Kebahagiaannya hilang, hari-hari mikirin orang, sementara orang tidak mikirin dia. Orang yang dengki berusaha menjatuhkan orang lain yang didengki. Ini Nabi khusus berdoa ini. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung dari orang yang hasud. Kalau dia hasud, kalau orang udah hasud itu bisa mencelakakan orang lain. Cinta ditolak, dukun bertindak. Itu hasud juga itu. Dengki. Lo kan, gue gak mendapatkan lo, awas. Dengki, jangan sampai dengki. Kalau saudara perebutan warisan yang lagi dibiasakan bisa dengki juga. Karena begitu sama saudara, amalkan kerja, waliyahillah, mau tidak ingin dengki itu makan keburukan.
makan kebaikan seperti api makan kayu bakar, habis mentok dengan kelima. Amal hamba tinggal sedikit di bawah naik, biar bangkit lagi. Kalau udah kusuk, lama-lama turun. Ya wajar, saya mah berhusnudzon semalam pada itikaf semua ini. Iya, ada itikaf semua. Saya semalam di Setnek itikaf akbar. Penceramanya 3 di panel. Yang satu nggak datang, jadi tinggal 2. Karena nggak datang, amplopnya dibuka lagi bagi 2. Saya tadi usulnya begitu, nggak tahu prakteknya begitu atau enggak. Saya kan tanya pertama, ini kalau nggak datang semua, saya bilang nanti amplopnya 3-3-nya buat saya. Baik, kita lanjutkan. Langkah ke-6, Allah perintahkan kepadaku tidak menerima amalan orang-orang yang cuek, tidak punya perhatian. Man bata sya'banan wajahu jahun wallahi la yu'min, demi Allah enggak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah enggak beriman. Dan Nabi bilang wallahi la yu'min, demi Allah enggak beriman. Siapa yang tidur dalam keadaan kenyang, tetangganya lapar, bahwa ya dia tahu, dibiarin aja. Dia nggak mau ngasih, padahal dia tahu ada orang lapar, nggak beriman, sholatnya tertolak mentok dari jannah, puasanya tertolak, baca Qur'annya tertolak, nama cuek. Ada orang membutuhkan bantuan nggak dibantu, iktikaf, saudara yang membutuhkan bantuan nggak bantu, cuek, mentok pahalanya, nggak jannah. Lagi makan enak-enak, kita cuek, kadang-kadang bukan hanya sama orang, sama binatang. Bisik, kucing dibentak-bentak begitu, dia Allah juga, makhluk Allah juga. Kasih kayak kepalanya, tulangnya, buntutnya. Ini sekarang manusia itu beragas, tulangnya dimakan juga. Lah ayam tulang lunak dimakan, tulangnya habis sama dia. Kucing nggak dikasih, jin nggak dikasih. Padahal tulang-tulang itu makanan jin. Jin-jin muslim makan dari bekas tulang-tulang mukmin yang disembelih dengan basmalah. Sekarang ayam tulang lunak, ikannya juga tulang lunak, dihabisin semua. Jinnya marah, maka banyak manusia kemasukan. Bagian dia dimakan tuh. Bagi itu kucing. Saya bilang sama istri, dipisahin ini kalau ada begini nih, jangan tahu tempat sampah, kasihan kucingnya, kasih bagi taruh. Kalau berbuat baik, apakah berbuat baik pada kucing menjadi kebaikan? Likulika bilin rabbin sadaqatun. Setiap kebaikan pada makhluk hidup bernilai sedekah. Pohon yang kita tanam, buahnya dimakan burung pun jadi sedekah. Pohon yang lain kita siram pun jadi sedekah. Apalagi kebaikan yang sesama, sedekah. Gak ada itu. Arwahaital ladzi yukadzdzibu bid-din. Fadzalika alladzi yad'u wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu penista agama? Mereka yang tidak mau memberikan motivasi memberi makan orang miskin, menghardik anak yatim. Fawailul lil musallin alladziina hum 'an shalatihim sahun. Celaka orang yang sholat tapi dia lalai dari sholatnya. Sholat gak zakat, puasa gak zakat, gak nyampe, mentok tuh di langit ke-6. Zakat fitrah, zakat maghrib atau nekat. Nah, mentok amal-amal kita. Cuek sama tetangga, cuek sama pasangan, nggak boleh. Kalau mau diemin pasangan maksimal sehari semalam, kan 3 hari sama tetangga. Kalau sama pasangan kelamaan. Pernah nggak Pak? Ibu, bapaknya tidur madem malam, ibunya madem tidur. Mungkin dulu pernah, sekarang enggak, insya Allah enggak. Nggak diterima, maka ada yang berantem, ada yang lagi marahan. Nabi itikaf bersama sahabat, Jibril mau datang.
Pergi ya Jibril. Kenapa ya Jibril? Itu ada yang berantem sama mamanya, suruh minta maaf dulu. Amalnya gak nyampe, mentok dengan ke 6, cuek. Kasih sayang itu mengundang kasih sayang Allah. Ingat, Imam Ghazali dalam sebuah riwayat, dalam mimpinya derajatnya tinggi, dekat dengan rohnya. Tahu gak memperoleh derajat setinggi ini? Ya tentu, bukuku banyak, kampusku, mahasiswaku, jamaahku banyak, karanganku banyak. Bukan. Lalu itu saat Imam Ghazali menulis, mengarang kitab, ada riwayat lalat, lain-lain semut lagi minum di tintanya. Dia mau nyelupin pena, kasihan itu, dia lagi haus, biar minum dulu, biar kenyang minumnya. Kasih sayangnya kepada lalat, kepada semut ini membuat Imam Al-Ghazali derajatnya tinggi, dimuliakan Allah. Kasih sayang. Kita nggak tahu amal mana yang membuat kita dekat sama Allah. La tahqirannal ma'ruf wa in kana syai'an. Namun sebagai Abu Daud, jangan pernah meremehkan kebaikan. Boleh jadi itu membuat kamu dekat sama Allah, walaupun kayaknya kecil. La tahqirannal ma'ruf. Tinggal sedikit amal hamba di langit ketujuh, rupanya masih ada seleksi lagi. Tinggal sedikit, cahaya-cahaya itu berkilauan, tapi dikit banget. Keluar juga akhirnya. Nggak jadi ngantuk deh. Ini luar biasa jamaah mulia gitu. Udah itikaf subuh dengerin ceramah nggak ngantuk sudah, masya Allah. Ibadah ya. Nanti pulang-pulang nggak sampai turun. Balas dendam. Tidurnya jadi ibadah. Kenapa? Nyiapin buat itikaf malam lagi. Karena ada yang itikafnya pilih-pilih malam ganjil doang. Ya. Ada kan gitu? Nah, nggak apa-apa, boleh baik. Yang ganjil genap baik juga. Pulang tamu aja mobil ganjil genap, pakai pilih-pilih kan itu. Semoga yang pulang tamu diberikan keselamatan, yang di sini juga diberikan keselamatan. Amin. Dan ketujuh, Allah perintahkan malaikat menyeleksi amalan-amalan orang-orang yang ria, yang sum'ah, pengen dilihat orang, pengen didengar orang. Ini kadang-kadang yang gak susah itu kalau jadi muadzin, jadi imam. Satu sisi Rasulullah bersabda, laisa minna malam yusil Quran, gak termasuk golongan yang tidak membaguskan Al-Quran. Yang lain kadang-kadang timbul riya, maka habis sholat langsung astagfirullahaladzim, mohon ampun. Barangkali terselip itu riya, sum'ah. Kamu adinnya harus kencang. Kenapa kalau nggak kencang kan nggak pada dengar? Apalagi subuh yang kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biar bangun. Dan subuh. Oh nggak bangun, tambah pules. Tidur lagi kan nggak semuanya imannya udah hidup. Kalau imannya udah hidup, belum ada juga udah ke masjid, sudah hidup imannya. Azan itu ngingetin orang lalai. Udah azan, udah komat gak datang juga. Jangan-jangan udah mau mati hatinya. Ada, udah azan, udah komat masih main game. Udah masih asik nonton TV, ngobrol. Belum hidup hatinya. Lium diramakan, masih kalau ada kafirin. Harus dihidupkan lagi. Dan Allah yang berikan hidayah. Semoga memberikan hidayah pada keluarga kita semua, anak cucu kita semua. Bila seleksi ini karena ria ini karena sumpah tinggal sedikit banget. Lalu disampaikan oleh malaikat hafal dan amal yang dikit lagi. Hadapan Allah. Kata Allah belum selesai semuanya. Itu malaikat itu sudah nyeleksi di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ada di antara mereka yang telah seleksi karena mengumpat, riba, ada karena dunia, ada karena takabur, karena ujub, karena dengki, karena tidak perhatian, cuek, karena riya, sum'ah.
Tapi ini juga yang sedikit bukan karena aku. Akulah yang tahu segala-galanya, kata Allah. Zahir dan batinnya hamba, alimul ghaibi was syahadah. Lemparkan ke wajah-wajah pemiliknya. Maka Mu'adz menangis, ya Rasulullah, engkau Rasul utusan Allah, sementara aku cuma Mu'adz. Mungkin barangkali hari ini, hari yang lalu, yang sudah aku amalkan, tidak ada yang sampai kepada Allah. Mungkin aku pernah mumpah, pernah ghibah, pernah beramal karena dunia, pernah sombong. Hampir-hampir tidak ada yang selamat ini ya Rasul. Kata Nabi, wahai Mu'adz, kalau engkau tidak bisa beramal sebaik itu, janganlah kamu sakiti orang lain seperti kamu gak ingin disakiti oleh orang lain. Berbuat baiklah kamu untuk orang lain sebelum kamu ingin orang lain berbuat baik kepadamu. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmati yang di muka bumi ini, niscaya langit akan merahmatimu. Pandang dengan ainul rahmah. Ada orang yang salah, yang hilaf, pandang dengan ainul rahmah, pandangan kasih sayang. Ketahuilah bahwa Allah yang telah menciptakan segalanya ini penuh dengan kasih sayang. Sabaqat ghadabi rahmati. Rahmatku itu melampaui, mendahului akan amarahku. Rahmat Allah itu lebih dahulu, lebih utama, lebih diunggulkan dibanding murka Allah. Maka kita mohon Allahumma ta'ala biridhaka min syahwatika, ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan keridhaan dari kemurkaan. Sabaqat rahmati ghadabi, rahmatku melampaui akan amarahku. Jadi pandang dengan ainul rahmah, dengan kasih sayang. Mudah-mudahan Allah sayangi kita semuanya. Dengan itu kita akan selamat. Kalau kita dihukum dengan keadilan, dengan pengadilan Allah, hampir-hampir gak ada yang selamat. Tapi kalau dengan rahmat kasih sayang Allah, dosa kita banyak, rahmat Allah lebih banyak. Salah kita banyak, ampunan Allah lebih banyak. Dan kita semua berharap akan ampunan Allah. Maka di ujung bagaimana kita istighfar bareng-bareng sebelum tanya jawab. Astaghfirullah Rabbal Maraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah minal khataya. Yang mau bertanya sebelum saya tutup, saya persilakan. Mau nggak? Assalamualaikum. Salam. Saya ada nasihat dari Ustaz bilang ada orang yang dulu zalim dan dia bertobat, kemudian dia zalim lagi mungkin 10 tahun, dia akan mendapatkan dosanya dikumpulkan lagi, itu dia mati dalam keadaan syukur iman, dosa yang dia dulu dimaafkan dikembalikan kepada dia. Nah, untuk amal tadi kan Ustaz bilang tidak saling nyampur. Alhamdulillah pada suatu ketika dia benar-benar itu tobat nasuha. Apakah yang tadi nyambung tadi itu Allah kan canggih sistemnya kan, lebih tinggi dari si rekap lain, lebih canggih banget kan. Sehingga tadi kan kita langsung insya Allah dia proof itu sama Allah. Karena dia benar-benar pada waktu ayat-ayatnya jadi post iman. Sehingga dia menjadi adakah surah atau hadis atau menguatkan berapa saya? Ya. Dalam surah At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan Tuhanmu menghapuskan dosa-dosamu, menutupi kesalahan-kesalahanmu.
dan memasukkan kamu dalam surganya. Mudah-mudahan bagi kita itu mungkin, bagi Allah pasti. Kalau kamu taubat dan nasuha pasti tutupi, ghafara itu ditutupi. Ada yang afwa, kan Allahumma innaka afuwun, ya Allah pemaaf. Kalau pemaaf itu dihapus, kalau ghafar ditutupi. Ini dosanya segede meja, tutupi dengan kain. Kelihatan nggak ini? Dosanya kelihatan nggak nih? Ketutupan sama kain, ditutupi. Ini masih ada nggak? Masih. Ini baru di ghafar. Tapi kalau di afu dihapus seperti tulisan dihapus, di stip. Tulisannya masih ada nggak? Nggak ada. Ini bekasnya ada nggak? Nah, dikit-dikit ada bekasnya. Ya, maka doanya Lailatul Qadar itu Allahumma innaka afuwun karim, bukan ghafurun karim. Wa'fu anna, hapuskan ya Allah kesalahan kami, bukan tutupi. Kalau tutupi masih ada, kalau dihapus nggak ada. Wa'fu anna ya karim. Nah, sebagian dosa kita itu ada yang ditutupi, ada yang dihapus. Nah, kepada orang yang beriman nih, walaupun masih ada ditutupin lagi, catatannya masih ada. Catatannya masih ada. Dalam pengadilan nanti, ketika Allah mengadili orang-orang kafir yang lain melihat keburukan kebaikan, kebaikannya nggak ada. Kenapa? Nggak dihitung. Karena dia berbuat baik buat karena Allah. Terhadap orang-orang beriman, Allah memberikan gambaran dalam kitab Riyadhus Shalihin. Allah menemui hamba orang yang beriman di sini, hanya akan dirinya dengan rohnya, lalu ditutupi dengan kasih sayangnya, rahmat kasih sayangnya. Lalu ditanya sama rohnya hamba ini, ata'rifu dzambaka wahai hambaku, kau berbuat dosa ini benar ya Allah. Ata'rifu dzambaka, berbuat dosa ini benar ya Allah. Allah berbuat begini benar ya Allah. Tapi yang lain nggak lihat, yang lain kadang hanya dirinya dengan rohnya. Dan kata Allah di penghujung ini sangat senang ini, satartu laka fid dunya, keburukan ini semua aku tutupi dulu di dunia. Sampai istrinya nggak tahu, suaminya nggak tahu, anak-anaknya nggak tahu, tetangganya, jamaahnya malah nggak tahu. Walan ghafartu an, sekarang aku ampuni. Dulu aku tutupi, sekarang aku ampuni, nggak dianggap. Lalu tutup keburukan, dilempar catatan keburukan ini. Lalu tinggallah catatan yang baik-baik. Wa yu'ta min hasanatihi, diberikan catatan yang baik-baik, yang buruk gak dianggap sama Allah. Kenapa? Rahmat Allah terhadap orang yang beriman. Maka mohonlah rahmat biar aman, biar selamat. Karena kalau enggak, malu kita di hadapan manusia, di hadapan halayak, di hadapan Allah. Allah sudah pasti tahu. Nah, kita selalu lebih malu sama manusia daripada Allah. Jujur aja. Halo, lebih malu di hadapan manusia. Allah maha pengampun. Dibongkar dengan manusia habis, kemuliaan kita habis, rantak itu. Tadi dimuliakan setinggi-tingginya, dibongkar keburukannya, aibnya habis itu semua. Tapi ketika itu menuju ke manusia, pada titik di mana dia merasa dirinya bukan siapa-siapa, dia itu akan diangkat oleh Allah. Tapi ketika merasa dirinya mulia, suci dan benar. Nah, kembali kepada yang berdosa itu, kalau yang sudah dimaafin kehapus, tapi kalau yang diampuni tadi yang ghafar itu baru ditutup. Nanti ada tangan diberikan. Tapi kalau dia mati dalam keadaan beriman, sama Allah dibuang itu. Jadi dia ditunjukkan lagi tapi nggak dianggap. Yang diberikan kebaikan. Nah, kebaikan kita, makanya yang penting adalah yang ikhlas. Banyak nggak apa-apa, yang penting ikhlas. Sedikit ikhlas sudah cukup. Sedikit ikhlas sudah membunuh itu kebaikan. Banyak nggak ikhlas, nggak ada nilainya di hadapan Allah. Syukur-syukur banyak ikhlas. Dan itu rahasia antara roh dengan hambanya. Malaikat saja nggak tahu orang ikhlas. Malaikat nggak tahu orang ikhlas. Nulis saja, nggak peduli mau ikhlas nggak ikhlas, ditulis sama malaikat. Itu rahasia Allah dengan rohnya, Allah dengan hambanya, hamba dengan rohnya. Itu untuk keikhlasan. Semoga Allah tolong sebagai hambanya yang ikhlas. Maka puasa itu amal yang
Semoga terjawab ya. Baik, kita akhiri dengan doa. Sudah waktunya suruh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbunallah ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, ya Qawi ya Hakim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami semua mohon ridho dan surga. Kami berlindung dari keburukan neraka neraka. Ya Allah, perbaikilah keluarga kami, perbaiki anak cucu kami, perbaiki iman Islam kami, perbaiki ekonomi kami, perbaiki hidup kami. Ya Allah ya Tuhan kami, Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Ampuni semua dosa-dosa kami, dosa salah kedua orang tua kami, guru-guru kami, orang telah berbuat baik pada kami, kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup kami sudah wafat. Allahumma innaka afuwwun karimun fa'fu anna ya Allah. Maha mulia, Kau mencintai kemaafan, maafkan semua kesalahan kami. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tolonglah saudara kami yang teraniaya di Palestina dan dimanapun mereka berada ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.